Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan satu video yang mana video ini berisi tentang seorang pendeta. Sungguh sangat menarik sahabat, karena pendeta ini gagal paham terhadap Islam sahabat. Dia salah ketika dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Dia salah tatkala dia mengucapkan makhorijul huruf Al-Quran. Dia salah tatkala dia mengutip ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Maka sangat menarik untuk kita bahas. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, bagi sahabat-sahabat yang ingin bersama-sama untuk menyuarakan kebenaran dan ingin sama-sama melawan kebatilan, silahkan subscribe channel Tasik Ngaji sahabat. Mudah-mudahan kita menjadi saksi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid fi sabilillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan simak videonya sahabat. Pada saat itu saya benci dengan yang namanya kekristenan. Allah tanda Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Amin. Mereka nggak salah ngundang Pak. Ya diundang kemari aduh tuh. Nah sahabat, barusan kita sudah lihat videonya, kemudian dengarkan videonya bahwa di sana ada pendeta yang melantunkan ayat yang diklaim bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada satu ayat pun yang bunyinya seperti itu. Tadi kan disebutkan Allah tata Yahudi wala Nasoro wala Yahuda. saya ketawa sahabat. Padahal tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyinya seperti itu. Jadi pendeta ini salah paham terhadap Islam, wabil khususnya terhadap Al-Quran. Dia salah dalam membaca ayat, dia salah dalam makhorijul hurufnya, dia salah dalam maknanya, dia salah dalam kaidahnya. Lengkap sudah kesalahan-kesalahan dalam memahami Al-Quran sahabat. Tadi juga dikatakan bahwasanya tidak salah mengundang kiai. kiai seperti apa kalau misalkan seperti ini gitu kan sahabat. Anak SD pun tahu bahwa ayat itu bukan ayat Al-Quran. Maka mohonlah jangan jadikan kebohongan itu sebagai senjata. Karena tidak baiklah dan tidak etis kalau misalkan kebohongan itu dijadikan senjata untuk mengajak umat. Maka sahabat, hati-hati terhadap yang seperti ini. Karena boleh jadi mereka berbagai macam cara untuk menggelincirkan kaum muslimin dari yang tadinya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka sahabat, jaga tauhid kita, jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak mempelajari ilmu agama Islam. Maka kita akan lanjutkan lagi sahabat, semakin menarik. Allah tanda Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Sungguhnya orang mukmin tidak senang apabila orang Nasrani merdeka. Dan saya tanya, di mana kemerdekaan kita saudara? Ayo, kita ini sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan ibu kita sudah terima Yesus, betul enggak? Dan saya tanya, di mana kemerdekaan kita? Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan pemaparan si bapak ini. Si bapak ini menerjemahkan ayat tadi, katanya ala tata Yahudi wala Nasoro wala Yahuda. Diterjemahkan, sesungguhnya umat Islam itu tidak akan senang melihat umat Nasrani merdeka. Nah sahabat, kalau misalkan kita lihat dari teksnya itu, di mana ada kata Muslim di sana? Kita koreksi sama-sama, ala tata Yahudi wala Nasoro wala Yahuda. Di mana ada kata Muslim di sana? Kemudian di mana ada kata merdeka di sana? Di mana ada kata bahagia di sana? Tidak ada sahabat. Ini terjemah yang sangat keliru, yang sangat ngawur sahabat.
Ini kedustaan yang sangat luar biasa. Ini kebohongan yang sangat luar biasa yang diciptakan, yang ditampilkan sahabat. Kemudian disorak-sorakin lagi sahabat. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Sahabat, jangan sampai kita terkecoh terhadap yang seperti ini sahabat. Maka kita akan lanjutkan lagi. Kemerdekaan kita Yesus yang mau lahir ke dunia, yang rela mengorbankan nyawanya di kayu salib hanya satu, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Alkitab mengatakan, sebab kau mengaku dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau diselamatkan. Ya. Gak pakai kata insya Allah saudara keselamatan. Beda dengan saya. Ada hadis mengatakan, jika kamu berbuat baik, jika kamu sodako, insya Allah masuk surga. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataan si bapak ini. Katanya dalam hadis Nabi SAW ada hadis yang berbunyi, ketika kita melaksanakan sodako, ketika kita berbuat kebaikan, maka insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Pertanyaannya, di hadis mana Nabi SAW berkata seperti ini? Riwayat siapa Nabi SAW berkata seperti ini? Kalau kita cari dalam hadis maupun Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu tidak ada yang meriwayatkan hadis seperti itu, apalagi dengan kata insya Allah masuk surga. Ini kebohongan yang sangat luar biasa yang ditampakkan, yang ditampilkan. Nah sahabat, ini merupakan kekeliruan yang memang harus kita luruskan, yang harus kita klarifikasi, karena dia berbohong terhadap agama Islam, agama yang kita cintai, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kalau misalkan hal yang seperti ini harus kita luruskan. Nah sahabat, bagi umat Islam jangan terkecoh kepada hal yang seperti ini. Bagi umat Kristen yang ada dibimbing oleh pendeta itu, maka sadarlah karena pendeta itu melaksanakan kebohongan, melakukan suatu kebohongan. Maka sahabat, kita akan lanjutkan lagi videonya. Selalu diaminin. Kita mau masuk surga nggak pakai kata insya Allah, betul nggak? Pasti, betul kan? Karena firman Tuhan itu mengatakan, sebab kau mengaku dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau diselamatkan. Ada nggak dari Alkitab? Alkitab perjanjian Kejadian sampai dengan Wahyu, ada nggak mengatakan insya Allah di sini? Mungkin nanti Pak Michael ulanglah dengan nama insya Allah kau dikatakan. Kata insya Allah kan belum tentu pasti, betul kan? Makanya umat Islam itu nggak ada kepastian. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataan si bapak ini. Katanya dalam Islam itu tidak ada kepastian, tidak ada kepastian masuk surga. Sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya pernyataan itu merupakan suatu dusta yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena itu semua bertolak belakang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis Nabi SAW. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian dia melaksanakan amal soleh, ulaika ashabul jannah, maka dia tergolong menjadi ahli surga, hum fiha khalidun, dan dia kekal abadi di dalamnya. Bagaimana dikatakan tidak ada kepastian, sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, faqala ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, yudkhilhu jannatin, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah. Bagaimana dikatakan tidak ada kepastian, sedangkan Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia akan masuk surga ketika dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, faqala ta'ala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, cepat-cepatlah engkau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa pengertian takwa? Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ini kepastian Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan kepada surganya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana disebut tidak ada kepastian, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa, orang yang melakukan amal soleh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72, faqala ta'ala wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Bagaimana dikatakan tidak ada kepastian dalam Islam, sedangkan Al-Quran sendiri, hadis sendiri mengatakan bahwa umat Islam yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan amal soleh, itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sembuh kamu ya. Yes, kalau sembuh, kalau enggak. Tapi kita kan orang percaya dalam nama Yesus sembuh gak? Gak ada pendeta dalam nama Yesus, insya Allah sembuh ya.